yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dalam mengikuti video ini. Nah, di video kali ini kakak akan menyampaikan video yang berjudul tipe-tipe pertanyaan yang sering keluar atau muncul pada saat tes wawancara di sekolah kedinasan. Dan video ini merupakan part 2 terkait tes wawancara. Dan kakak anjurkan bagi teman-teman yang belum menonton part 1 terkait tes wawancara di sekolah kedinasan, silakan teman-teman bisa mengklik tombol ini, dan silakan ditonton terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke video ini agar penyampaian terkait part 1 dan part 2 tes wawancara di sekolah kedinasan bisa kalian terima dengan baik. Dan sebelumnya kakak ingin menyampaikan juga bahwa di sebelah kiri ini merupakan foto kakak bersama adik kandung kakak yang merupakan salah satu alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Angkatan 1. Nah, di sini kakak membagikan pengalaman-pengalaman kakak dalam menghadapi tes wawancara di Sekolah Kedinasan, dan akhirnya syukur adik kakak bisa mengikuti jejak kakak menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan. Dan kakak berharapan juga dengan membagikan pengalaman-pengalaman ini kepada teman-teman semua, saya harapkan juga teman-teman bisa menggapai cita-cita menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, serta membuat kakak menjadi semangat dalam mengedukasi teman-teman semua dalam membuat konten-konten berikutnya terkait penerimaan tes si pecantar di sekolah kedinasan. Oke, teman-teman, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu attitude atau sopan santun. Jadi, teman-teman, usahakan pada saat kalian menuju ke pewawancara, satu, berpenampilanlah yang rapi, baik dari segi rambut, pakaian tidak kusut, kemudian sepatu harus disemir agar mengkilap ya, teman-teman. Jadi, yang pertama kalian harus berpenampilan yang rapi. Yang kedua harus bersih. Berpenampilanlah yang bersih, tampilkanlah kegantengan kalian, kecantikan kalian yang maksimal agar pewawancara itu bisa kelepek-kelepek kepada kalian, teman-teman. Jadi kesan pertama ini sangatlah penting agar bisa meningkatkan tingkat emosional atau hubungan emosional antara pewawancara dengan pelamar ini bisa berjalan menyenangkan dan baik. Yang ketiga, wangi. Nah, penting bagi teman-teman sebelum melakukan tes wawancara ini menggunakan deodoran terlebih dahulu agar tidak bau ketiak, dan menggunakan parfum yang tidak terlalu menyengat agar terlihat agar selalu wangi ya teman-teman pada saat mengikuti tes wawancara ini. Kemudian keempat yaitu sopan. Berperilakulah yang sopan dan bertutur katalah yang sopan kepada pewawancara. Jangan sekali-sekali menantang pewawancara. Usahakan kalian harus sopan, berperilaku baik dari segi ucapan maupun tingkah laku ya teman-teman. Kemudian yang kelima, berjalanlah dengan gagah. Nah, di sini teman-teman kalian kan calon taruna, berjalanlah dengan gagah. Jangan lelet ataupun melambai-lambai ya teman-teman, karena itu merupakan faktor penting penentu kalian dalam menghadapi tes wawancara ini. Kemudian yang keenam, raut wajah. Nah, usahakan tampilkan raut wajah kalian yang sumringah ya teman-teman, jangan cemberut. Usahakan senyum kepada pewawancara dan ucapkan salam terlebih dahulu kepada pewawancara dengan salam selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan jangan lupa berjabat tangan pada saat memulai tes wawancara ini dan selesai menghadapi tes wawancara ini. Kemudian yang ketujuh, duduklah setelah dipersilakan oleh pewawancara. Nah, di sini adabnya sangat penting ya teman-teman, bahwa pewawancara itu terlebih dahulu mempersilakan kepada pesertanya untuk duduk. Jangan sekali-sekali kalian duduk sebelum dipersilakan karena itu dapat mengurangi nilai kalian dalam tes wawancara ini. Duduklah bila sudah dipersilakan dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu cara memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan. Nah, di sini kakak akan menyampaikan bagaimana tata cara memperkenalkan diri yang lazim digunakan oleh seorang taruna di sekolah kedinasan. Jadi ada kata lapor, mohon izin memperkenalkan diri, nama bla bla bla, asal domisili, umur, dan bila kalian sudah ingin selesai dalam melakukan perkenalan diri, jangan lupa kalimat terakhir yaitu laporan selesai. Dan dalam memperkenalkan diri ini, usahakan nada penyampaiannya itu harus jelas, tegas, dan tanpa keraguan-raguan.
Kakak yakin dengan teknik menyampaikan perkenalan diri sesuai dengan tata cara taruna di sekolah kedinasan yang lazim dipergunakan, itu akan membuat pewawancara menjadi terkesan kepada teman-teman. Oh, jadi adik ini kayaknya sudah paham betul bagaimana kehidupan menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan, dan itu merupakan nilai plus bagi adik-adik untuk di tes wawancara ini, ya teman-teman. Jadi tata cara memperkenalkan diri ini kalian harus asah terlebih dahulu agar membuat pewawancara itu bisa terkesan. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu asal domisili. Nah, di sini pewawancara biasanya menanyakan asal domisili pelamar untuk mengetahui jarak antara letak domisili dengan lokasi sekolah yang dipilih. Nah, contohnya dulu kakak pada saat melamar, kakak melakukan tes wawancara ini di Bali, dan sekolah yang kakak pilih adalah Poltek Trans SDP Palembang. Dulu pewawancara itu bertanya kepada kakak, kamu siap nggak melakukan pendidikan jauh dari keluarga dan tempat tinggal kamu? Nah, bila pewawancara itu bertanya seperti itu, tanpa ragu-ragu kalian harus siap menyampaikan pendapat kalian itu dengan kata mantap ya teman-teman. Siap Pak, saya siap melakukan pendidikan meskipun jauh dari orang tua maupun lokasi tempat saya tinggal. Karena itu merupakan pilihan saya dalam menggapai cita-cita saya menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan. Nah, jadi jawaban-jawaban seperti itu harus kalian rangkai sedemikian rupa ya teman-teman, jauh-jauh hari sebelumnya. Ibaratnya kalian berperang itu kalian harus mempersiapkan dulu peluru-pelurunya agar bisa pas kena sasaran pada saat berperang, atau bisa mengena di hati pewawancara agar bisa klepek-klepek atau terpana mendengar jawaban dari kalian pada saat tes wawancara. Oke, kita lanjutkan menuju ke berikutnya, yaitu domisili. Sebentar Kak tanya dulu. Kita kembali dulu ya teman-teman. Kakak tadi salah pencet. Nah, di sini background orang tua. Nah, seringkali di sini pewawancara akan menanyakan background orang tua yang akan sering ditanyakan. Contohnya yaitu di mana asal domisili orang tua, kemudian apa pekerjaan orang tua, dan berapa penghasilan orang tua. Nah, di sini pewawancara biasanya menanyakan hal seperti itu untuk mencari tahu kemampuan dari pelamar, kemampuan dari orang tua pelamar, apakah kira-kira nanti tidak ada kendala pada saat mengikuti pendidikan dalam proses pembelajaran atau membayar biaya per bulannya dalam mengikuti tes pendidikan. Paham kan teman-teman? Jadi di sini kakak ulangi bahwa pewawancara ingin mengetahui kemampuan dari orang tua kalian terkait pembayaran yang akan dilakukan nanti pada saat kalian mengikuti tes, pada saat kalian mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Apakah ada kendala dalam proses pembayarannya atau tidak? Dan di sini pewawancara juga menilai apakah kira-kira orang tua ini mampu tidak ya untuk membiayai anaknya mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Jadi sampaikan saja teman-teman apa pekerjaan orang tua kalian, seperti apa, berapa penghasilannya. Di sini juga tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Yang berpengaruh itu SKD dan juga tes kesemaptaan, tes psikotes, dan wawancara. Dan untuk pertanyaan ini tidak terlalu berpengaruh sih bagi kakak ya, tapi hanya sekedar pewawancara itu ingin mengetahui background orang tua itu seperti apa. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu keahlian, prestasi, dan pengalaman organisasi. Nah, di sini pewawancara akan menanyakan keahlian yang dimiliki oleh pelamar, yaitu apakah saudara memiliki keahlian, apakah prestasi yang pernah saudara capai, dan apakah saudara memiliki pengalaman organisasi. Nah, sampaikan saja teman-teman keahlian yang kalian pernah miliki, kemudian prestasi-prestasi yang pernah kalian capai, baik dari segi akademis maupun non-akademis, kemudian pengalaman organisasi, apakah kalian itu pernah mengikuti organisasi di OSIS maupun di Karang Taruna. Sampaikan saja teman-teman bila kalian memilikinya, karena itu merupakan nilai plus dalam mengikuti tes wawancara ini. Baik, kita lanjutkan menuju ke pertanyaan yang sering, yaitu jurusan yang dipilih. Nah, di sini pewawancara akan menanyakan tujuan memilih sekolah kedinasan dan mengapa kalian memilih jurusan tersebut. Contoh, mengapa memilih STTD, mengapa memilih jurusan MTJ, terus dari mana kalian mendapatkan informasi terkait jurusan atau sekolah kedinasan yang kalian lamar. Nah, di sini
pentingnya kalian untuk merangkai jawaban terlebih dahulu agar bisa membuat terpana pewawancara ya teman-teman. Ini contoh ya teman-teman. Dulu kakak mengikuti tes wawancara. Mengapa mengambil jurusan MTJ? Jadi mengapa kalian ingin mengambil jurusan MTJ atau manajemen transportasi jalan? Jadi jawab saja, karena saya ingin mengurangi tingkat kemacetan dan meningkatkan level keselamatan bagi pengguna jalan di Indonesia. Nah, sampaikan saja seperti itu teman-teman. Jadi usahakan rangkailah jawaban-jawaban yang membuat wawancara itu terpana. Nggak apa-apa muluk-muluk teman-teman. Jadi semakin muluk-muluk itu akan semakin penting teman-teman. Jadi silakan dirangkai dulu jawabannya. Oke, kita lanjutkan menuju ke ketujuh, kehidupan di asrama. Nah, di sini wawancara akan menanyakan ke peserta terkait apakah sudah mengetahui kehidupan asrama itu seperti apa, kemudian apakah siap jauh dari keluarga. Nah, di sini kalian harus menjawab bahwa siap, saya sudah mengetahui kehidupan di asrama itu seperti apa. Jadi begitu banyaknya aturan, begitu banyaknya kegiatan yang akan saya hadapi dalam melakukan proses pendidikan. Nah, begitu jawaban kakak dulu. Dan apakah siap jauh dari keluarga? Ya, tentu kalian harus menjawab dengan mantap. Siap, Pak. Saya siap jauh dari keluarga. Karena ini merupakan pilihan saya untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan. Nah, begitu ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke nah, di sini kakak ingin menyampaikan teman-teman bahwa bahan-bahan untuk menjawab tes wawancara itu bisa kalian simak di video-video kakak sebelumnya, yaitu terkait kehidupan di asrama itu seperti apa, kemudian 7 benda yang dilarang dibawa ke dalam asrama di sekolah kedinasan itu seperti apa, kemudian suka duka menjadi ASN di instansi perhubungan itu seperti apa. Kakak sudah membuatkan video-videonya, silakan kakak kalian simak, semoga bisa menjadi bahan jawaban bagi teman-teman apabila pewawancara menanyakan terkait bagaimana kehidupan di asrama, kemudian apakah kamu tahu nanti setelah lulus dari pendidikan ini menjadi ASN itu seperti apa di instansi perhubungan. Nah, jadi silakan teman-teman bisa menonton dulu video ini di link yang nanti kakak sampaikan di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ke-8 yaitu berapa biaya pendidikan. Nah, di sini pentingnya teman-teman harus mengetahui dulu berapa biaya yang akan kalian keluarkan dalam menghadapi pendidikan di sekolah kedinasan. Contohnya di STTD ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu berapa biaya pangkalnya, kemudian berapa biaya bulanannya. Contoh pertanyaan yang akan muncul di saat tes wawancara yaitu apakah peserta sudah mengetahui biaya awal dan per bulannya selama melaksanakan pendidikan. Kemudian yang kedua, apakah orang tua mampu untuk membiayai biaya pendidikan? Nah, di sini kalian meskipun mohon maaf ya, tidak mampu untuk membiayai biaya pendidikan, kalian sampaikan saja mampu. Nah, mampu untuk membayar biaya pendidikan. Karena bila kaliannya itu tidak ada keraguan-raguan dalam menjawab dan kira-kira, wah orang ini mampu untuk menjawab, baiklah, tanpa ada ragu lagi saya akan meluluskan adik ini untuk menjadi seorang taruna. Jadi seperti itulah pemikiran dari pewawancara teman-teman. Jadi kuncinya jangan ada keraguan-raguan. Sampaikan saja bahwa kalian siap untuk melakukan atau membayar biaya pendidikan itu meskipun mohon maaf kalian tidak mampu. Intinya kalian harus lulus dulu. Terserah nanti kalian mau melanjutkan atau tidak dalam melakukan pendidikan ini. Oke? Jadi kita menuju ke yang ke-9 yaitu tujuan masuk sekolah kedinasan. Nah, di sini ini biasanya pertanyaan yang sering ditujukan ya teman-teman untuk pelamar oleh wawancara yaitu apa tujuan peserta masuk ke sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi dulu jawaban kakak adalah ya seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa saya benar-benar ingin menjadi insan perhubungan yang ingin menurunkan level kemacetan dan meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jasa transportasi di Indonesia dan ingin mengedukasi pengguna jalan terkait keselamatan dan keamanan di perhubungan darat dan maupun laut maupun udara. Nah, sampaikan saja seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman rangkai kata-katanya, buatlah wawancara itu terpana dengan jawaban kalian. Oke, kemudian yang ke-10 ini kayaknya yang terakhir teman-teman. Mohon maaf agak terlalu panjang. Siap ditempatkan di mana saja. Dan ini merupakan pertanyaan pamungkas ya teman-teman. Pertanyaan terakhir yang akan diberikan oleh pewawancara.
akan menanyakan apakah kamu siap ditempatkan di mana saja bila nanti lulus dan bekerja di instansi perhubungan. Nah, katakan saja seperti yang kakak sampaikan tadi, saya siap Pak bekerja dimanapun ataupun jauh dari orang tua karena saya memang bercita-cita ingin menjadi abdi negara dan ingin mengabdi demi bangsa dan negara. Nah, seperti itulah teman-teman. Jawaban-jawaban silakan kalian rangkai sendiri buat pewawancara itu terpana. Baik teman-teman, kesimpulannya dari video ini yaitu yang pertama, buat kesan pertama yang baik agar bisa menarik perhatian dari juri atau pewawancara. Kemudian yang kedua, berjalanlah dengan gagah dan jangan lelet-lelet teman-teman. Kemudian yang ketiga, nada suara harus jelas dan tegas. Dan keempat, hindari keraguan dan berbicaralah atau menjawablah dengan gaya yang mantap. Seperti itulah teman-teman kesimpulan dari video ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi tes wawancara di sekolah kedinasan. Mohon maaf durasinya terlalu panjang karena memang menyampaikan video ini tidak boleh setengah-setengah ya teman-teman. Jadi kakak doakan semoga kalian sukses menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan. Akhir kata kakak pamit dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.